Assalamualaikum semuanya, salam kenal, saya Mas Ayu Nurdiana, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai akuntansi keuangan pemerintah tentang bab aset tetap. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh suatu entitas, di mana untuk masa manfaatnya yaitu selama 1 tahun atau 12 bulan lebih gitu ya. Nah, untuk tujuan dari pembelian aset sendiri itu bukan untuk diperjualbelikan, namun digunakan untuk mendukung operasional dari entitas tersebut. Nah, sedangkan untuk di akuntansi keuangan pemerintah, aset tetap itu diklasifikasikan menjadi 6. Yang pertama ada tanah, ada peralatan dan mesin, lalu yang ketiga ada namanya jalan irigasi dan jaringan, ada namanya bangunan dan gedung, lalu ada juga aset tetap lainnya, dan yang keenam adalah konstruksi dalam perjalanan. Untuk perhitungan aset tetap sendiri itu dihitung dari nilai perolehan dan biaya lainnya. Contoh biaya lainnya dalam kasus ini adalah misal saja tanah. Nah, tanah itu kan biasanya ada biaya makelar, lalu ada biaya pembebasan hak tanah, dan lain-lain. Nah, biaya perolehan tanah ditambah biaya lainnya tersebut nanti akan dijumlahkan hingga menjadi totalnya harga perolehan dari aset tetap berupa tanah itu. Nah, begitupun dengan pembelian peralatan dan mesin misalnya untuk pengukurannya sendiri yaitu dengan menjumlahkan harga perolehan peralatan dan mesin tadi ditambah dengan biaya lainnya. Contoh saja seperti ada biaya pengiriman, ada biaya cukai masuk misalnya. Nah, itu semua akan ditambah hingga akan memperoleh nilai total semuanya dari aset tetap berupa peralatan dan mesin. Nah, itu mungkin sekilas mengenai aset tetap. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai soal aset tetap yang ada di buku ini di halaman 285 untuk kasus 2 dan kasus 3. Nah, di kasus yang kedua, di nomor yang pertama, itu ada beberapa transaksi. Transaksi yang pertama yaitu pembelian atas tanah senilai 500 juta. Nah, untuk jurnalnya sendiri yaitu yang di bagian debit itu ada tanah dan di bagian kredit ada kas di kas daerah. Kenapa? Karena dengan pembelian tanah maka secara otomatis tanahnya akan bertambah, maka masuk di sisi debit dan yang pasti pemerintah mengeluarkan uang, jadi kreditnya adalah kas di kas daerah karena berkurang untuk pembelian tanah yaitu nilai 500 juta rupiah. Lalu yang selanjutnya yaitu ada transaksi gedung dan bangunan. Nah, sama seperti tadi, karena gedung dan bangunan pada pemerintah ini bertambah, maka debitnya adalah akun gedung dan bangunan, dan kasnya karena berkurang lagi untuk pembelian gedung dan bangunan, maka kreditnya adalah kas di kas daerah senilai 1 miliar. Dan transaksi selanjutnya yaitu ada pembelian mesin dan peralatan. Nah, karena pembelian mesin dan peralatan menyebabkan mesin dan peralatan pada pemerintah ini bertambah, maka untuk di sisi debitnya akunnya bernama mesin dan peralatan, dan karena lagi-lagi uangnya untuk pembelian mesin dan peralatan maka akan berkurang, jadi untuk di kreditnya adalah kas di kas daerah senilai 250 juta. Nah, dan selanjutnya yaitu ada transaksi pembangunan jalan irigasi dan jaringan. Nah, untuk di debitnya sendiri yaitu belanja modal, irigasi, dan bangunan. Akun modal berada di sisi debit karena memang untuk irigasi jalan dan bangunan akan bertambah, maka berada di sisi debit. Dan untuk yang kreditnya yaitu ada perubahan atau saldo anggaran lebih senilai 750 juta. Dan yang soal yang ketiga yaitu adanya penjualan mesin dan peralatan. Jadi di soal ini kasusnya itu perusahaan mengalami kerugian. Untuk nilai bukunya itu 750, namun berhasil dijual seharga 600 juta. Jadi kan di sini perusahaan mengalami kerugian sebesar 150 juta. Jadi untuk jurnalnya di sisi debit itu ada defisit penjualan mesin dan peralatan, dan untuk
kreditnya mesin dan peralatan senilai 150 juta. Kenapa kreditnya nama akunnya mesin dan peralatan? Karena jumlah mesin dan peralatan akan berkurang karena tadi untuk dijual. Nah, lalu untuk di kasus ketiga, soal yang pertama yaitu ada gedung dan bangunan senilai 750 juta memiliki masa manfaat selama 20 tahun. Nah, untuk menghitung penyusutannya, cukup kita bagikan saja nilai dari gedung dan bangunan dibagi dengan masa manfaatnya. Nah, di sini 750 juta nilai bangunannya dibagi dengan 20 tahun. Hasilnya adalah 37.500.000. Dan untuk jurnalnya sendiri, untuk di sisi debit itu beban penyusutan gedung dan bangunan, dan di sisi kredit adalah akumulasi penyusutan gedung dan bangunan senilai tadi 37.500.000, yaitu hasil dari 750 juta dibagi dengan 20 tahun. Nah, untuk yang di soal yang kedua yaitu dilakukan penghapusan peralatan yang sudah usang dan tidak digunakan lagi untuk nilai bukunya senilai 200 juta. Maka untuk jurnalnya adalah akumulasi penyusutan aset tetap dan aset tetap senilai 200 juta. Kenapa di sisi kreditnya nama akunnya aset tetap? Karena aset tetapnya ini telah berkurang ya karena tadi telah dihapus oleh pemerintah karena usang barangnya. Jadi karena berkurang masuknya di kredit aset tetap yaitu senilai 200 juta rupiah. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya mengenai aset tetap. Mohon maaf apabila ada segala kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.